Kabar pencairan PKH dan BPNT hari ini 21 Januari 2022. Nah, kira-kira kapan dan jam berapa ya? Simak terus. Nah, oke teman-teman, di sini sebelumnya saya ingin memberikan informasi supaya KPM semuanya tidak terpengaruhi media atau berita yang berkembang ya teman-teman, yang mengatakan PKH tahap pertama sudah cair. Dan ada juga yang mengatakan PKH akan cair di akhir Februari 2022 nanti. Nah, lantas mana yang benar ya teman-teman, pencairan PKH tahap pertama dan BPNT alokasi bulan Januari 2022 ini? Nah, sebelum pada jadwal pencairannya, di sini saya akan memberikan informasi terlebih dahulu ya, apa yang terjadi di lingkungan pusat pada saat ini. Nah, jadi sesuai pernyataan Ibu Menteri Sosial Tri Risma hari ini, beliau memberikan estimasi kepada anggota DPR RI bahwa insya Allah pada awal Februari 2022 nanti akan memastikan anggaran dari Kemensos tahun 2021 kemarin bisa terserap seluruhnya, termasuk sekitar 2,7 triliun ya teman-teman, dana anggaran yang belum terserap bisa secara tuntas seluruhnya. Nah, jadi KPM perlu ketahui ya teman-teman, masih ada sekitar 2,7 triliun dana anggaran 2021 yang belum tersalurkan. Nah, semoga hal ini tidak mempengaruhi jalannya proses persiapan pencairan Bansos tahun 2022 baik PKH maupun BPNT. Nah, jadi sampai saat ini pihak Kemensos masih mengurusi beresnya anggaran tahun 2021 kemarin ya. Nah, dan perlu kalian ketahui juga, penyebab salah satunya belum tersalurkan adalah itu semua karena adanya penolakan dari bank ya teman-teman saat penyaluran dilakukan. Nah, akibat nama KPM tidak sama antara Dukcapil dengan bank. Nah, sebab pihak bank memiliki standar internasional soal huruf dan tanda petik ya teman-teman, titik maupun koma. Nah, sebagai contoh misalkan namanya Ma'ruf, namun di bank namanya Ma'ruf ya teman-teman. Jadi untuk di KTP namanya Ma'ruf, ada koma di atas. Nah, sedangkan di bank tidak ada koma. Nah, maka secara otomatis itu ditolak oleh pihak bank. Nah, tetapi dalam hal ini Kemensos tidak bisa secara langsung atau serta-merta merubah nama KPM itu ya teman-teman. Nah, sebab itu adalah melanggar aturan yang ada. Nah, begitu juga mungkin untuk yang kemarin ya teman-teman, untuk yang KPM, BPNT, PPKM yang terdaftar namun tidak dapat kartu KKS-nya. Nah, mungkin itu salah satu penyebab belum dapat kartu KKS ya teman-teman, ada perbedaan nama antara KTP dan di ATM KKS-nya. Nah, memang KPM, BPNT, PPKM adalah nama usulan baru ya teman-teman dari pemerintah daerah. Tetapi data KPM harus padan, tidak ada kendala ataupun perbedaan baik dari segi abjad atau huruf maupun tanda baca. Nah, untuk itu Kemensos mengalami kendala dalam pencairan ya, akibat penolakan dari pihak bank tersebut. Nah, akan tetapi beliau mengungkapkan apabila nantinya masalah ini tidak ada titik terang, maka bisa saja nanti kedepannya bila ada pencairan akan dialihkan lewat PT Pos ya teman-teman, atau kantor pos. Nah, untuk itu bagi KPM yang merasa mengalami kendala seperti di atas atau namanya berbeda antara KTP dan ATM, mohon menyadari tidak perlu menghujat sana sini ya, sebab namanya bantuan pemerintah tentu ada proses dan serta aturan yang berlaku ya teman-teman. Nah, kemudian untuk pertanyaan kapan PKH dan BPNT tahun 2022 cair, jadi jawabannya untuk soal PKH kapan, tanggal, dan jam berapa dan harinya kapan tidak ada satupun yang tahu ya. Semua ada di tangan Kemensos kapan waktunya. Nah, apabila hingga akhir Januari 2022 belum ada pencairan, maka segala kemungkinan bisa terjadi kalau PKH akan cair di bulan Februari hingga bulan Maret nanti. Nah, karena ketiga bulan tersebut adalah jadwal penyaluran PKH tahun 2022 ya, untuk tahap yang pertama. Nah, jadi untuk saat ini belum ada kepastian kapan cairnya ya PKH tahap pertama.
Tunggu saja SP2D turun dari pendamping masing-masing. Kemudian untuk BPNT alokasi bulan Januari, Kemensos sampai saat ini masih melakukan pematangan sistem dan mekanisme ya, serta pengendalian penyaluran BPNT ke depannya. Nah, bisa saja nanti ke depannya akan disalurkan secara digital teknologi ya teman-teman, atau biometrik wajah seperti yang pernah diuji coba kemarin ya di tanggal 10 November 2021 di 7 kabupaten atau kota. Dan juga tidak menutup kemungkinan tidak hanya mengandalkan agen e-warung saja ya, tetapi semua warung bisa pencairan untuk bantuan BPNT. Nah, untuk itu apabila hingga akhir Januari tidak ada penyaluran BPNT, maka tidak menutup kemungkinan juga BPNT akan disalurkan di bulan Februari ya teman-teman, secara double untuk alokasi bulan Januari dan Februari. Nah, jadi itu adalah bocoran untuk jadwal pencairan PKH dan BPNT ya teman-teman. Jadi semua belum ada informasi tentang pencairannya. Namun untuk PKH bisa dipastikan bulannya yaitu bulan Januari, Februari, dan Maret ya. Nah, untuk BPNT pun sama ya teman-teman, itu sesuai aturannya adalah per bulan ya, setiap bulan pencairannya. Namun sekarang karena ada perbaikan data, maka harus padan terlebih dahulu ya. Program Keluarga Harapan atau PKH adalah program pemberian bantuan sosial tunai bersyarat kepada keluarga miskin dengan tujuan meningkatkan taraf hidup, mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan, menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal. Untuk mendapat bantuan PKH harus memiliki minimal salah satu komponen, yaitu komponen kesehatan dengan kategori ibu hamil dan anak usia 0-6 tahun, komponen pendidikan dengan kategori anak usia SD, SMP, dan SMA, komponen kesejahteraan sosial dengan kategori disabilitas berat dan lanjut usia 70 tahun ke atas. Bantuan disalurkan setiap 3 bulan. Cek daftar kepesertaan Bansos PKH melalui cekbansos.kemensos.go.id. Jika menemukan masalah, laporkan ke 021 3144 321 atau di WhatsApp di 0811 1500229. Ayo, kita kawal bantuan sosial PKH untuk Indonesia sejahtera.